Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ketemu sama Ismail alaihissalam bareng-bareng meninggikan Ka'bah. Ketemu lagi kemudian dapat perintah menyembelih itu ya, yang kemudian memberikan pengajaran luar biasa. Dan mungkin ada begitu banyak momen yang kita nggak tahu gitu ya, tetapi intinya bagaimana setiap momen bersama anak itu dioptimalkan. Makanya tadi di pertanyaan sebelumnya ya, menjaga tawakal itu luar biasa penting ya ketika mendidik anak. Anak Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan hal yang sama ya. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, setelah menetapkan Hajar dan Ismail ya di Bakkah yang sekarang Mekah itu, beliau pulang dan beliau teringat sama anaknya di tengah perjalanan, lalu kemudian ada muncul rasa khawatir sehingga kemudian beliau geser ya rasa khawatirnya kepada doa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Beliau berdoa, ya Rob, ini nih aku sudah menempatkan istri dan keturunanku di lembah yang tidak berpenghuni ya. Minta sama Allah supaya mereka dijaga, dikaruniakan makanan, dijadikan manusia itu condong ke sana. Minta agar mereka menjadi orang-orang bersyukur. Di doa yang lain kemudian diminta juga agar kemudian lahir dari keturunannya itu nabi dan rasul yang akan menyampaikan ayat-ayat Allah. Itu kan wujud tawakal yang luar biasa ya, ini ketika sangat-sangat terbatas yang bisa dilakukan gitu. Tapi kemudian tawakal sama Allah. Nah, yang sering terjadi adalah para ayah pulang ke rumah ngerasa bahwa itu adalah sesi hanya untuk istirahatnya, udah nggak peduli lagi di rumah. Bahkan pengennya di rumah kalau ada ya kopi udah tersedia, minuman sudah tersedia, rumah udah dalam keadaan bersih, istri sudah udah kayak ratu dan putri gitu ya. Saya nggak mau bilang bidadari karena kalau bidadari itu di bawah wanita surga kedudukannya ya. Jadi kita nggak mau lah dibilang kayak bidadari, kita di atas bidadari ya. Jadi pengennya semuanya udah sempurna. Padahal istrinya juga berjibaku jungkir balik gitu kan. Nah jadi harapannya adalah para ayah begitu nyampe ke rumah dia ingat bahwa itu pun tanggung jawab utamanya juga. Bagaimana kemudian being present untuk anak. Taruh dulu laptopnya, taruh dulu handphonenya gitu. Even kalau cuma waktu 30 menit. Kira-kira cukup nggak 30 menit? Kalau kita ngebayangin cuma 30 menit bisa apa 30 menit? Tapi kalau 30 menit every single day. Oke lah taruh kalau buat ayah yang kerjanya di Jakarta. Nyampe rumah jam 9, jam 10 anaknya udah tidur. Pagi-pagi ba'da subuh itu bisa jadi quality time sama anak. Ya, pada saat sarapan, weekend. Jadi kalau misalnya kita ngebayangin ya harus satu kali duduk lama waktunya, sulit gitu. Tapi kalau kita ngebayanginnya dia konsisten sedikit-sedikit